Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi kepada webinar harian Semesap, yaitu Semesap bersama Modalku. Sebelum memasuki sesi webinar kali ini, mungkin perkenalkan, nama aku Nadia dari tim Partnership dan Community Development di Semesap Indonesia yang akan memandu acara webinar kali ini. Acara webinar bersama kolaborasi dari Semesap dan juga Modalku. Oke, nah Semesta Academy kolaborasi Semesta dan Modalku dengan top mengoptimalkan keuangan bisnis Anda melalui manajemen arus kas UMKM yang efektif yang merupakan lanjutan dari kelas-kelas sebelumnya. Sebenarnya kita banyak banget setiap minggunya itu ada webinar-webinar. Mungkin teman-teman juga yang udah pernah join webinar kita sering banget menyelenggarakan webinar yang memang berbasis tentang bisnis atau mungkin tentang permodalan dan hal-hal yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita ngebahas mengoptimalkan keuangan bisnis, yaitu manajemen arus kas umum UMKM yang efektif. Selanjutnya, sesuai dengan rundown yang akan aku bacakan, aku akan memperkenalkan kembali apa itu Semesap dan Modalku, dan juga Semesap itu adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan memberdaya generasi muda demi terciptanya ekonomi keberlanjutan yang dapat berdaya saing global dengan visi menjadi sebuah ekosistem solusi bisnis Indonesia dan misi membuat ekonomi berkelanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan anak muda melalui layanan yang disediakan kami. Dan Modalku juga merupakan platform pendanaan digital bagi UMKM berbasis teknologi finansial di Indonesia. Jadi dengan hadirnya Modalku, para pelaku UMKM dapat terhubung dengan para pendanaan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membentuk dunia keuangan yang lebih inklusif. Nah, Modalku udah berizin dan diawasi oleh OJK loh. Jadi aman nih banget buku bagi teman-teman yang mungkin butuh permodalan atau mungkin dana untuk mengembangkan bisnis kalian sendiri gitu. Oke, sekarang mungkin kita mau menyapa nih speaker kita dulu, yaitu Kak Ria Maduma. Apakah sudah siap? Apakah sudah hadir Sudah dalam Zoom dong. itu? Halo, Oke. ya. Halo, selamat siang Kak Lia. Oke, Selamat nah siang. gimana nih kabarnya Kak Lia? Baik-baik. Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah kalau gitu. Nah, mungkin aku sebelum masuk ke sesi materi, aku ingin jelasin juga nih latar belakang dari Kak Lia Maduma itu apa mungkin ya. Aku main sneak peek dulu nih Kak, mungkin nanti Kak Lia bisa ngejelasin juga nanti sesi materinya dan juga menjelaskan latar belakangnya lebih detail lagi, latar belakang Kak Lia ini seperti apa. Mungkin aku ingin sneak peek juga. Jadi Kak Lia Maduma ini adalah merupakan senior project associate pada perusahaan modalku. Aku membaca profilnya ini melalui LinkedIn ya. Jadi Kalia, aku kemarin Hmm. sempet kayak ngeliat-ngeliat di LinkedIn Kalia, kayak misalkan latar belakang Kalia di sana gitu. Yang dimana berawal dari magang PT Waskita Benton dan juga berlanjut sampai saat ini Kalia menjadi salah satu senior project associate di modalku. Nah, makanya dari latar belakangnya ini udah keren banget nih dari Kalia. Mungkin kita bisa langsung aja nih ke sesi materinya dan juga teman-teman yang udah pada hadir boleh banget langsung aja bawa catatan kalian dan juga kalian simak terus nih kalian ini ngejelasin apa aja pokoknya isinya tentang pokoknya sangat worth it banget untuk kalian pelajari karena tentang arus kas yang dimana bisnis kalian itu bisa berkembang melalui pelajaran webinar kali ini gitu. Teman-teman dari kalian udah siap untuk mengisi hari ini? Yes, udah siap. Yuk, kita Oke. mulai ngobrol dan sharing-sharingnya. Sebelumnya, halo Oke. teman-teman Smash Hub. Terima kasih banyak udah join hari Halo. ini. Aku lihat udah lumayan banyak loh yang datang hari ini. Dan teman-teman boleh chat dari mana asalnya. By the way, aku juga sekaligus kenalan. Aku Lia Maduma, tadi udah sempat di-mention sama Mbak Nadia ya. Saat ini aku aktif bekerja di Modalku. Buat teman-teman yang belum tahu juga, kita sebenarnya sangat senang gitu diundang ke Smash Hub gitu. Kami dari Modalku yang sudah lama nih kita berperan memberikan pendanaan ke UMKM Indonesia, kami sangat senang gitu untuk di-invite, untuk sharing, untuk berbagi dengan teman-teman semua yang saat ini mungkin sudah aktif membangun usaha mereka ataupun yang masih belajar. Wih, aku udah lihat ada yang dari Sumsel, keren banget dari Sumatera Selatan, ada yang dari Jateng juga loh, ada yang dari Malang. Gimana kabarnya, sehat ya? Nah, sebelum aku mulai, aku pengen undang teman-teman untuk kita main quiz dulu sebentar. Quiz singkat aja. Ini ada di menti.com.
Jadi teman-teman boleh scan barcode-nya di layar udah muncul ya. Atau langsung ke menti.com masukin kodenya. Kodenya tadi boleh diulang lagi Kak Anas 298. Kemudian nih ya, kodenya 29483163. Nah, teman-teman udah masuk ya ke menti.com ya. Kita akan kuis singkat. Nah, pertanyaan pertama, apakah teman-teman memisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi? Ini boleh dijawab sejujur-jujurnya ya teman-teman, no pressure. Kita malah lebih appreciate kalau teman-teman jawabnya sejujur-jujurnya. Jadi kalau misalkan memang sudah memisahkan nih dengan rekening usaha atau dan rekening pribadi, jawab sudah. Kalaupun belum, nggak apa-apa. Justru ini adalah saat yang tepat buat teman-teman hadir di webinar kali ini. Dijawabnya di menti.com ya, Kakak Kartika, Kakak Solikan, Olina. Ini boleh dijawab di menti.com. Ya, di scan barcode aja nih di layar atau ke menti.com. Oke, ini aku juga dapat nih insight dari Pak Solikan di kolom chat. Katanya perlu dibimbing. Nggak bisa, Kak. Oke. Nanti kita bimbing ya. Oke, berarti kurang lebih seimbang ya. Tapi banyak juga yang jawab belum di kolom chat. Mungkin aku bisa tarik kesimpulannya berarti lebih banyak yang belum memisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah teman-teman mencatat pengeluaran usaha tiap minggu? Nah, loh. Jadi kira-kira nih selama berwirausaha atau membangun usaha teman-teman, biasanya teman-teman tuh catat nggak sih, melakukan rekap nggak? Dalam seminggu ini dananya sudah keluar untuk apa saja? Misalkan untuk update stok atau untuk bayar biaya transportasi nih, saya kirim kemarin biaya ongkir gitu. Apakah itu semua udah dicatat? Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman biasanya melakukannya nggak per minggu, tapi per bulan, oke berarti masuk kategori yang belum mencatat setiap minggunya. Tapi kalau teman-teman yang udah melakukan rutin nih, mencatat setiap minggunya berarti bisa diklik yang sudah. Oh, ada juga yang catat pakai buku. Oke. Udah masuk ya teman-temannya di menti.com, bisa dimasukkan kode 29483163. Oke, berarti di sini aku lihat jawabannya ternyata setara ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kita ke next question, pertanyaan terakhir. Apakah teman-teman mencatat pemasukan usahanya tiap hari? Jadi kalau lagi berdagang ataupun berwirausaha, buka toko online ataupun offline, biasanya tuh pemasukan tiap hari tuh dicatat gak sih gitu? Apa tunggu nanti nih tiap minggu baru dicatat gitu? Lihat sisanya aja di loker ada berapa gitu? Atau lihat sisanya di rekening ada berapa gitu? Nah, aku pengen tahu apakah teman-teman mencatat pemasukan usahanya tiap hari? Oh, ternyata lebih banyak yang menjawab sudah mencatat pemasukan. Oke, wah berarti lebih lebih aktifnya mencatat pemasukan daripada pengeluaran ya. Kalau gitu lebih banyak lagi loh. Ada 4 orang yang sudah um, aktif mencatat pemasukan usaha tiap hari. Oke, kira-kira ada yang masih mau menjawab? Eh, kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Aku udah dapat insight yang luar biasa nih dari teman-teman. Berarti sekarang ini bisa aku simpulkan ternyata masih banyak gitu ya dari kita semua yang belum memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usahanya. Dan itu juga terlihat dari bagaimana dalam melakukan pencatatan pengeluaran maupun pemasukan. Nah, kenapa sih hal ini menjadi penting gitu ya yang mau kita bahas hari ini gitu. Kebetulan kami itu modalku kita
adalah platform pendanaan digital bagi UMKM. Kita sangat senang untuk diundang ke Smash Hub kali ini untuk ngebahas tentang manajemen arus kas yang baik. Karena kita juga pengen sharing nih, biasanya praktikalnya di dalam kegiatan kami sehari-hari, kami itu dalam melakukan penilaian nih kepada UMKM yang ingin mengajukan pendanaan, kami juga melihat nih keresahan-keresahan dari UMKM bahwa ternyata arus kas yang mereka laporkan kepada kami itu ternyata sangat sulit dimengerti dan bahkan tidak mencerminkan bagaimana usaha mereka berjalan. That's why hal ini menjadi penting buat teman-teman nih nantinya kalau mau mengembangkan usahanya jadi lebih besar lagi gitu dan mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah gitu. Nah, modalku sendiri kita itu sudah ada di 5 negara, salah satunya ada di Indonesia. Nah, terkait materi yang mau aku bahas hari ini, next, kita mau share terkait apa sih arus kas itu dan kenapa menjadi suatu hal yang penting gitu loh kalau kita membangun sebuah usaha dan dampaknya apa nih ke dalam keuangan kita, termasuk ke dalam akses ketika kita mau mendapatkan pendanaan. Next. Nah, apa sih arus kas itu? Jadi arus kas itu simpelnya adalah laporan keuangan yang bisa memperlihatkan nih teman-teman adanya uang masuk dan uang keluar gitu dari bisnis teman-teman. Nah, tujuannya apa sih arus kas itu? Yang pasti yang pertama, arus kas ini jadi pertanggungjawabannya teman-teman ketika membangun sebuah usaha dalam suatu periode tertentu gitu. Dan arus kas ini juga jadi indikator nih buat teman-teman. Kira-kira kalau bulan ini nih saya dagang sekitar segini. Kira-kira bulan depan saya masih bisa dapat profit gak ya? Gitu. Simpelnya ketika teman-teman membangun sebuah usaha, teman-teman tuh bisa memperkirakan kalaupun bulan depan itu terjadi pandemi lagi, usahanya teman-teman tuh masih bisa bertahan atau tidak gitu. Jadi that's why kenapa laporan keuangan atau arus kas ini adalah hal yang penting buat teman-teman lakukan di dalam kehidupan berbisnis teman-teman. Nah, komponennya tuh apa aja sih? Komponennya tuh ada 3. Simple. Arus kas itu akan selalu mencatat aktivitas operasional. Aktivitas operasional atau pengeluaran dan pemasukan yang biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis seperti nyetok barang atau pembayaran dari konsumen atau berapa besar yang keluar untuk gaji bulanannya staff seperti itu. Dan yang kedua, biasanya arus kas itu juga akan memuat aktivitas investasi atau simpelnya kalau teman-teman nih ada rencana atau ada suatu realisasi ya, teman-teman mau membeli sebuah motor gitu ya, motor atau kendaraan untuk membantu aktivitas bisnis teman-teman. Nah, pencatatan berapa keluar uang yang diperlukan untuk investasi ini harus dicatat nih di dalam either itu ada di buku atau misalkan ada di dalam laptop teman-teman gitu. Nah, kemudian yang ketiga, arus kas itu juga harus mencatat aktivitas pendanaan. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman itu ada mengambil modal usaha atau mendapatkan modal dari bank gitu ya. Teman-teman harus catat juga di dalam laporan keuangan berapa cicilan per bulan yang harus teman-teman bayarkan dan juga berapa modal yang teman-teman dapatkan. Jadi prinsipnya dalam laporan kas atau laporan keuangan ini selalu mencatat operasional, investasi dan juga modal usaha yang teman-teman gunakan untuk berbisnis. Nextnya, nah apa sih manfaat arus kas gitu ya, manfaat laporan keuangan bagi UMKM nih, bagi teman-teman yang sedang merintis usaha gitu. Yang pertama yang paling penting adalah arus kas ini bisa mengontrol kondisi keuangan teman-teman secara rutin. Jadi teman-teman tuh tahu, oh hari ini saya jualan nih, udah dari jam 6 pagi ternyata saya masih belum untung gitu. Teman-teman tahu kondisinya. Atau ternyata teman-teman jualan hari ini konsumennya lumayan banyak nih. Ternyata di jam 2 siang teman-teman tuh udah profit gitu, teman-teman udah dapat untung. Jadi untuk apa teman-teman jualan lebih lama lagi gitu. Jadi teman-teman udah bisa nih untuk
beristirahat di rumah atau lebih menghabiskan waktu bersama keluarga dibandingkan melanjutkan jualan teman-teman karena teman-teman udah tahu kondisi keuangannya gitu. Dan yang kedua, ini juga memudahkan teman-teman dalam mengambil keputusan bisnis. Salah satu contohnya tadi seperti tadi, kalau kita udah profit di siang hari, untuk apa kita lanjutkan lagi gitu. Atau yang kedua, mungkin teman-teman melihat nih, setelah sebulan saya berjualan, sepertinya ini waktu yang tepat untuk saya menambah stok penjualan saya gitu. Atau ini waktu yang tepat untuk saya membuka bisnis baru atau membuka cabang baru. Hal-hal seperti itu kan suatu keputusan yang perlu dipikirkan dengan matang. Nah, kalau ada laporan keuangan yang jelas, maka itu memudahkan teman-teman untuk ngambil keputusan. Dan yang ketiga, pencatatan kondisi keuangan ini jadi lebih terstruktur. Manfaatnya apa? Ketika teman-teman mau share nih ke pihak lain, ke lembaga lain gitu ya. Eh, bisnis saya udah untung loh gitu. Nah, buktinya apa kalau udah untung? Salah satunya adalah laporan keuangan. Ketika dibaca oleh orang lain yang tidak mengetahui kondisi bisnisnya teman-teman, mereka dengan simpel akan membaca, oh iya sudah profit, sudah positif, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi itu ya, bagaimana sih cara mengelola arus kas yang baik? Ini adalah salah satu tips simple ya, gitu. Karena ternyata masih banyak nih di sekitar kita yang belum tahu cara mengelola, cara membuatnya tuh seperti apa sih? Simple. Tips pertama adalah pisahkan harta pribadi dengan usaha. Atau simpelnya nih, kalau teman-teman punya rekening pribadi yang teman-teman gunakan saat ini, ketika teman-teman membangun usaha, maka harus dipisahkan. Jadi nanti kalau misalkan ada pembayaran, masuknya ke rekening, jangan ke rekening pribadi, harus ke rekening atas nama usaha. Jadi setiap bulannya akan selalu jelas. Kalau setiap bulannya ini saya dapat pemasukan dari bisnis saya. Dan yang kedua, jaga arus kas supaya operasional itu tetap positif. Gimana sih caranya untuk membuat arus kas yang positif? Yang pertama, kontrol hutang piutang. Jadi kalau teman-teman sudah punya cicilan berjalan saat ini, gitu ya, cicilan utang yang berjalan saat ini untuk pembelian aset atau untuk modal usaha, maka teman-teman harus tahu nih, kira-kira saya masih mampu nggak ya dengan profit usaha saya hari ini, saya masih mampu nggak ya untuk menambah cicilan baru. Kalau teman-teman rasa sudah tidak mampu nih dengan menambah cicilan baru, maka jangan dipaksakan. Karena nanti arus kasnya teman-teman akan menjadi negatif. Jadi kalau dengan kondisi sekarang, dengan cicilan berjalan, teman-teman masih dapat untung, berarti arus kasnya teman-teman itu masih positif. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan mengontrol biaya yang dikeluarkan. That's why kita perlu nih untuk mencatat pengeluaran kita, gitu ya. Berapa banyak pengeluaran kita tiap hari, kemudian direkap lagi mingguan, direkap lagi menjadi bulanan. Kita tahu berapa pengeluaran kita dan kita tahu berapa pemasukan kita dari bisnis, dari harian, mingguan hingga bulanan. Pada akhirnya kita tahu berapa profit yang kita dapatkan, berapa perselisihnya. Gitu. Dari selisihnya ketika itu positif, gitu ya, berarti arus kasnya teman-teman tuh masih terjaga dengan baik gitu. Tapi kalau ternyata sudah minus, berarti ada pengeluaran yang harus dipikirkan lagi lebih matang nih. Kira-kira kalau saya menggunakan bahan yang A, kalau saya turunin dengan bahan yang lebih murah, itu akan menyebabkan arus kas saya menjadi lebih positif atau tidak ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa terlihat ketika teman-teman melakukan pencatatan yang baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, membeli aset bisnis itu dengan kapasitas seperlunya. Ini juga menjadi salah satu consider gitu ya ketika kita membangun sebuah bisnis. Kira-kira pada saat ini nih misalkan teman-teman melakukan usahanya itu adalah penjualan fashion baju gitu ya. Nah, tapi teman-teman membuat suatu layanan yang eksklusif. Jadi bajunya ini selalu diantar dengan karyawannya teman-teman. Nah, kemudian ada biaya ongkir di situ. Nah, teman-teman boleh pikirkan lagi nih, kira-kira teman-teman bisa membebankan biaya ongkir itu atau teman-teman free-kan saja, tapi teman-teman menambah aset sepeda motor sebagai biaya operasional. Nah,
Teman-teman harus lihat dulu kalau misalkan ternyata kondisi keuangan teman-teman masih positif dan masih sanggup untuk membeli motor, maka boleh dijalankan. Tapi kalau ternyata sudah tidak cukup untuk membeli motor, maka tidak perlu menambah lagi nih kapasitas atau aset yang ingin ditambahkan gitu. Jadi tidak perlu gitu. Nah, yang keempat, mengajukan pinjaman apabila sudah memiliki perencanaan bisnis yang matang. Hal ini juga salah satu yang sering kali miss gitu ya di masyarakat Indonesia, di mana ketika punya pinjaman akhirnya nutupnya dengan pinjaman lain. Nah, hal itu sebenarnya tuh sangat berbahaya karena jadinya teman-teman berwirausaha, teman-teman usaha mencari uang, mencari nafkah hanya untuk bayar pinjaman. Nah, kita sih sangat tidak menyarankan seperti itu. Jadi, ketika teman-teman mau mengambil atau mengajukan sebuah pinjaman, harus mempunyai perencanaan bisnis yang matang terlebih dahulu. Apa plan yang akan teman-teman jalankan? Bagaimana bisnis yang mau teman-teman kembangkan gitu. Baru teman-teman mengajukan sebuah pinjaman. Nah, next. Oke, nah kita sekarang lanjut untuk diskusi cara simpelnya ya teman-teman. Ini adalah cara yang paling simpel bagaimana memulai untuk mencatat arus kas bisnis teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa pakai catatan manual gitu ya. Terus seperti tadi ada Solikan ya. Pak Solikan tadi mention catatnya pakai buku secara manual. Sebenarnya sudah bagus Pak Solikan. Jadi boleh pakai manual dulu, boleh pakai catatan di buku atau teman-teman bisa mulai nih pindah nih pelan-pelan ke Microsoft Excel atau ke spreadsheet atau ke yang lebih digital gitu ya. Atau biasanya di Play Store atau di Google Store itu sudah ada aplikasi gitu, aplikasi dalam mencatat arus kas. Nah, teman-teman bisa mulai dengan mencatat keluar masuknya uang dalam usaha teman-teman setiap harinya. Jadi gunakan format yang mudah dipahami. Nanti kita akan coba berikan contohnya ya. Salah satu contohnya yang teman-teman bisa pakai dan gunakan dalam bisnis teman-teman. Kemudian teman-teman pisahkan nih yang mana itu yang pendapatan dan yang mana yang pengeluaran. Dan ini dilakukan setiap harinya. Kemudian setelah selesai berbisnis, teman-teman juga usahakan untuk disiplin menghitung penggunaan kas. Jadi setiap akhir teman-teman berjualan gitu ya, setiap akhir hari gitu ya. Misalkan teman-teman berjualannya sampai jam 6 sore gitu. Nah, kemudian di jam 7 sorenya teman-teman mulai hitung arus kasnya. Jadi berapa jumlah yang keluar hari ini dan berapa jumlah yang masuk hari ini gitu. Nah, coba disiplin untuk melakukan itu setiap hari sampai akhirnya teman-teman bisa terbiasa dengan menghitung arus kas teman-teman. Dan kemudian terakhir adalah finalisasi laporannya. Jadi menghitung pengeluaran dan pendapatan kas bersih. Nah, kalau teman-teman udah hitung tadi kan berapa pengeluaran, berapa pendapatan, akhirnya teman-teman tahu berapa keuntungan teman-teman setiap harinya. Nah, keuntungan itu nanti bisa dijumlah dan menjadi keuntungan yang bulanan gitu. Next. Nah, kita berikan contoh nih salah satu template yang bisa teman-teman gunakan. Ini template simple, tapi sudah mencakup semua hal yang kita diskusikan hari ini. Jadi sudah mencakup tentang aktivitas operasional. Apa aja sih aktivitas operasional itu? Misalkan kas masuk nih, kas masuk hasil penjualan produk. Jadi pembayaran dari setiap produk yang teman-teman jual itu bisa teman-teman total, teman-teman jumlahkan dalam hariannya. Kemudian kas keluarnya itu contohnya apa saja? Beli bahan baku atau biaya sewa tempat per hari, biaya listrik atau ada misalkan teman-teman punya staff, punya pegawai, teman-teman juga bisa masukkan sebagai beban gaji karyawan. Nah, teman-teman bisa scan QR-nya atau langsung ke link bit.ly/template arus kas. Jadi teman-teman bisa save template-nya, bisa digunakan untuk kebutuhan teman-teman sehari-hari. Di sini kita udah masukin juga formula ya. Jadi teman-teman hanya perlu masukkan angkanya saja, nanti dia akan langsung ngekalkulate sendiri. Template ini akan langsung menghitung sendiri nih, kira-kira kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional tuh berapa sih gitu. Dari contoh ini kan terlihat ya,
dari 15 juta yang teman-teman dapatkan tiap harinya, teman-teman mengeluarkan untuk kebutuhan operasional, maka teman-teman masih mendapatkan keuntungan bersih nih sebesar 7,6 juta setiap harinya gitu atau setiap bulannya. Kalau di contoh ini berarti dalam 10 bulan gitu. Nah, kemudian juga ada arus kas investasi. Arus kas investasi itu contohnya apa sih? Misalkan teman-teman dalam setahun berwirausaha, contohnya di sini tuh misalkan membuat kue cookies gitu. Nah, teman-teman bisa misalkan ternyata dalam 10 bulan ini untuk menunjang aktivitas bisnis saya perlu untuk mengganti microwave yang baru gitu atau oven yang baru gitu. That's why berarti saya butuh keluar lagi nih 500.000 gitu. Oke, ternyata setelah dibeli untuk pembelian oven, terus untuk pembelian ATK, ternyata saya masih punya uang nih sisanya 7,05 atau 7,50 ribu gitu. Nah, kemudian teman-teman juga perlu untuk mencatat aktivitas pendanaan. Misalkan teman-teman punya pinjaman, cicilan yang berjalan, teman-teman harus masukkan di sini. Tapi di dalam contoh ini, contohnya itu belum punya pinjaman gitu. Jadi masih bersih. Jadi kas yang dia, keuntungan yang dia peroleh dalam 10 bulan dia menjalani bisnis ini ternyata masih ada sekitar 7 juta. Ya, Pak. Next. Oke, baik lagi kenapa sih arus kas itu menjadi suatu hal yang penting gitu ya? Kenapa kita perlu mempunyai template atau pencatatan yang rapih terkait arus kas dari bisnis kita gitu. Yang pertama, karena arus kas ini sebagai alat untuk perencanaan. Jadi teman-teman bisa dapat perencanaan yang lebih matang, bukan dari insting, bukan dari rasanya gitu ya, bukan dari perasaan saya udah untung gitu ya. Berarti bulan depan saya bisa nih buka cabang baru gitu. Jadi di sini kita udah nggak pakai perasaan lagi, tapi kita pakai suatu alat, suatu catatan gitu ya, catatan yang bisa memperlihatkan bagaimana sih masa depan kita gitu. Jadi ketika yang kita rencanakan ini itu berjalan dengan baik, itu karena kita punya dasarnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga jadi tahu nih posisi keuangan kita tiap bulan tuh seperti apa sih gitu. Apakah sebenarnya bisnis yang kita jalanin ini masih bisa menunjang kehidupan kita gitu ya untuk beberapa bulan ke depan, atau sebenarnya ternyata bisnis yang kita jalanin ini tuh ternyata nggak untung gitu ya. Jadi untuk apa kita masih bertahan di bisnis yang kita tidak untung gitu. Jadi kalau kita punya arus kas tadi, kita tahu nih, oh ternyata dalam 10 bulan saya jualan, saya dapat untung segini loh gitu. Jadi saya tahu posisi keuangan saya tuh aman atau tidak tiap bulannya. Dan yang terakhir adalah pencatatan arus kas itu mempermudah akses kita untuk mendapatkan pendanaan. Mau itu pendanaan yang bersifat kita bayar cicilan ya, ataupun misalkan sebuah insentif gitu dari pemerintah gitu. Nah, yang namanya insentif pemerintah berikan berarti kan harus ada tujuannya gitu. Usaha yang dia support harus bertumbuh, harus untung gitu. Nah, caranya supaya kita bisa tahu nih usaha kita akan untung atau tidak gimana? Salah satunya dengan laporan keuangan gitu. Jadi tiga hal ini sangat membantu para wirausaha atau para entrepreneur gitu dalam membangun usaha mereka. Nah, tadi kita sudah sempat membahas ya terkait ternyata laporan keuangan itu bisa mempermudah para pelaku bisnis mendapatkan akses pendanaan. Itu baik itu akses pendanaan kepada platform pendanaan, lembaga, kepada bank, atau mungkin mendapatkan insentif dari pemerintah gitu. Nah, arus kas bisnis seperti apa sih sebenarnya yang bisa mendapatkan pendanaan? Yang pertama, yang pasti arus kasnya positif. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di contoh 12 cookies ya, hasil akhirnya kan dia positif ya 7,50 ribu gitu, 7,50 juta. Dia tidak minus, berarti menyatakan bahwa apa yang teman-teman keluarkan nih untuk bisnis teman-teman itu masih lebih kecil daripada
penjualannya teman-teman. Jadi penjualan teman-teman tuh masih lebih besar dan teman-teman masih mendapatkan untung dari usaha teman-teman. Gitu. Yang kedua, proyeksi pendapatan yang kuat. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dalam 10 bulan berjalan gitu ya, dalam 10 bulan usaha, teman-teman masih mendapatkan untung. Dan kalau dibagi tiap bulannya, ternyata keuntungannya itu masih bisa digunakan buat teman-teman membayar kehidupan teman-teman gitu ya, memenuhi kebutuhannya teman-teman. Berarti kita bisa dapat nih proyeksi kalau ke depannya itu masih mampu untuk menanggung kehidupannya teman-teman. Jadi itu masih mencerminkan akan bertumbuh ke depannya gitu. Kemudian yang ketiga, manajemen keuangan yang baik. Jadi kalau teman-teman bisa mencatat laporan berapa banyak pengeluaran, kemudian berapa banyak pemasukan teman-teman, maka teman-teman sudah mencerminkan bahwa peran teman-teman dalam mengelola keuangan itu sudah baik gitu, karena orang lain saja bisa melihat nih bagaimana bertumbuhnya bisnis teman-teman gitu dari laporan keuangan. Laporan keuangannya harus jelas, kemudian rasio utangnya harus sehat, jadi tidak punya cicilan yang dibayar dengan cicilan lain gitu. Kalau sudah punya pinjaman, tidak dibayarkan dengan pinjaman lain gitu. Kemudian ada diversifikasi sumber pendapatan juga. Misalkan teman-teman sekarang berjualannya online di satu marketplace, itu tidak terbatas hanya pada satu marketplace, tapi ada marketplace lain juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah jualan di toko oren, mungkin teman-teman bisa nih mulai ngembangin bisnisnya juga nih di toko hijau dan sebagainya. Jadi teman-teman punya diversifikasi, punya sumber pendapatan yang lebih dari satu gitu. Kemudian pengelolaan resikonya juga baik dan adanya jaminan atau agunan yang dapat diakui. Nah, kalau terkait jaminan atau agunan itu opsional ya teman-teman. Ada beberapa lembaga yang juga tidak memerlukan jaminan gitu untuk mendapatkan pendanaan. Lanjut. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mendapatkan pendanaan gitu? Kapan waktu yang tepat untuk kita mengajukan pendanaan gitu? Supaya apa? Supaya kita tidak terlilit gitu. Supaya nggak pinjaman dibayar dengan pinjaman, kita tidak kena tipu, atau bahkan supaya kita mampu untuk membayar pendanaan yang kita dapatkan ini gitu. Jadi bisnisnya tetap berkembang dengan pendanaan kita, tapi kita juga tidak tercekik nih teman-teman pada saat membayar cicilannya gitu. Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu bahwa ketika teman-teman mau mengajukan pendanaan, artinya itu digunakan untuk kebutuhan yang produktif. Jadi memang harus ada reasonnya nih, teman-teman. Harus ada alasan yang kuat kenapa teman-teman mau mengajukan pendanaan. For the example, misalkan nih teman-teman dilihat dari laporan keuangan teman-teman dalam setiap bulan tuh teman-teman bisa untung 20 juta gitu ya setiap bulannya. Terus udah dikurangin sama biaya harian gitu ya, kebutuhan harian, teman-teman masih punya sisa 10 juta gitu. Nah, teman-teman boleh mulai merencanakan gitu yang mateng ya. Oke, kalau saya mendapatkan, kalau 10 jutanya ini saya pakai untuk cicilan, tapi saya bisa dapat dana 100 juta, kira-kira 100 juta ini bisa membawa saya untuk mendapat pendapatan seberapa besar gitu. Apakah bisa sebesar 50% atau justru tidak gitu. Nah, hal seperti ini yang harus teman-teman buat dulu rencananya untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus pahami gitu ya ketika mau mengajukan pendanaan, yaitu teman-teman sudah melunasi utang yang lama gitu. Jadi tidak memiliki utang lain gitu. Jadi kalau teman-teman sudah bersih nih, tidak punya utang, dan teman-teman sudah ada niat mau mengembangkan bisnis teman-teman gitu ya, maka itu waktu yang tepat untuk teman-teman mulai mengajukan pendanaan lagi ya gitu. Dan kemudian mungkin bisa juga nih waktu yang tepat adalah ketika ada promo gitu ya, ada promo, ada dengan bunga yang ringan, itu akan lebih bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman lebih mudah lagi kalau mau mengajukan membayar cicilannya nanti di tiap bulan gitu. Next. Oke. Nah, aku mau kasih tips juga nih buat teman-teman bagaimana cara memilih institusi keuangan yang tepat gitu.
Jadi supaya tidak terlilit pinjol yang tidak diawasi OJK, ataupun supaya teman-teman tuh juga tahu nih, jangan sampai eh, cicilan yang harus teman-teman bayarkan itu ternyata memiliki biaya layanan yang sangat besar gitu ya, sampai teman-teman jadi nggak bisa balikin lagi nih uangnya gitu. Yang pertama, teman-teman harus tahu kalau ada yang namanya pinjaman legal dan ilegal. Yang namanya legal berarti dia harus terdaftar dan berizin, diawasi oleh OJK gitu. Di Indonesia kita cuma punya satu badan pengawas yaitu OJK, jadi harus sudah diawasi oleh OJK. Itu kalau dia tidak terdaftar di OJK berarti itu masuk pinjaman yang ilegal. Nah, teman-teman bisa akses di websitenya OJK, teman-teman bisa lihat daftar pinjaman online ataupun lembaga keuangan yang sudah diawasi oleh OJK. Dan kita pun sendiri, modalku sudah masuk dalam list dari yang diawasi oleh OJK. Kemudian biasanya pinjaman yang legal itu tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi gitu. Jadi nggak yang ucuk-ucuk tiba-tiba langsung WhatsApp teman-teman gitu ya, tidak tidak memperkenalkan diri tapi memberikan link untuk teman-teman klik. Nah, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Jadi kalau bisa jangan diklik gitu, langsung diblok aja nomornya. Karena kalau yang legal dia akan memberikan penawarannya itu melalui saluran yang jelas ya. Salah satunya adalah melalui website kami, melalui email yang sudah terdaftar di OJK. Gitu. Kemudian pinjaman yang legal itu biasanya bunga dan biaya pinjamannya itu bersifat transparan. Kita selalu infokan kepada calon-calon nasabah kami bahwa berapa besar bunga dan berapa biaya yang dibebankan gitu. Dan kemudian yang keempat, biasanya pinjaman yang legal itu punya layanan pengaduan. Selalu ada customer service yang siap menjawab permasalahannya nih, komplain ataupun masalah yang dihadapi oleh nasabah gitu ya, related dengan produk yang digunakan. Dan kemudian juga identitas dari pengurus dan alamat kantornya jelas gitu. Jadi teman-teman tahu di mana kantornya dari pinjaman tersebut gitu. Dan yang terakhir, biasanya pihak penagih dari pinjaman yang legal itu wajib memiliki sertifikasi penagihan gitu. Jadi bukan ucuk-ucuk orang asal 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 orang lah, intinya badannya besar gitu langsung digunakan untuk menagih. Tidak. Teman-teman boleh kok untuk menanyakan sertifikasi penagihannya gitu yang diterbitkan oleh AFPI gitu. Kalau kalau teman-teman ditawarkan pendanaan tapi tidak masuk dalam kriteria ini, berarti teman-teman perlu waspadai, perlu untuk make sure, lakukan verifikasi dulu sebelum teman-teman mengajukan pendanaan. Nah, platform pendanaan yang legal itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama, yang konsumtif, dan yang kedua, yang produktif. Bedanya apa sih? Kalau pendanaan yang konsumtif itu biasanya digunakan gitu ya, diberikan, ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan yang konsumtif, seperti contohnya pembelian gadget atau biaya liburan atau biaya pendidikan gitu ya, biaya pernikahan, hal-hal yang sifatnya bersifat konsumtif gitu ya, bukan untuk menambah aset gitu. Tapi kalau pendanaan yang produktif apa? Sebaliknya, ditawarkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan usahanya, kebutuhan bisnisnya, dengan harapan dari ngambil pinjaman ini dia bisa melipat gandakan nih kegiatan usahanya atau keuntungan usahanya dia. Biasanya sih digunakannya untuk mendirikan usaha atau untuk nambah stok barang atau untuk ekspansi bisnis gitu atau untuk renovasi cabang gitu ya, renovasi toko dan sebagainya. Next. Nah, kalau kita udah tahu yang mana pinjaman yang legal, kita juga udah tahu nih dari sisi kita sendiri mau ngambil mengajukan pendanaan itu, kita udah tahu kita mau ngambil pendanaan yang bersifat apa, yang konsumtif kah atau yang produktif. Kalau memang kita mau mengembangkan usaha kita, berarti kita ambil yang pinjaman produktif. Nah, bagaimana sih cara yang bijak gitu supaya
pada akhirnya kita bisa mengembalikan apa yang kita sudah pinjam gitu dan bisnis kita tetap berjalan dengan baik. Yang pertama, teman-teman ajukan sesuai kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Hal ini yang sering kali miss ya. Hal ini yang sering kali kita temukan di lapangan gitu ya. Ketika kita mau mendanai UMKM, kita lihat ternyata UMKM ini nggak mampu sebenarnya untuk bayar pinjaman kita. That's why kita belum bisa memberikan pendanaan. Kita lihat dari laporan keuangannya, ternyata keuntungan dia itu justru masih kecil gitu ya. Keuntungan dia untuk biaya hidupnya dia ternyata komponennya itu belum ada, minimal banget ya 20-30% gitu yang bisa dia pakai untuk membayar cicilan gitu. Jadi kalau teman-teman tahu nih keuntungan bisnis teman-teman, teman-teman tahu juga kebutuhan hidup teman-teman berapa. Nah, kalau untuk bayar cicilan itu masih dalam ranah 20-30%, maka teman-teman boleh ajukan pendanaan. Tapi kalau ternyata nih untuk bayar kebutuhan hidup sisanya cuma sekitar 5% gitu ya. Sisa yang bersih yang benar-benar bisa digunakan untuk ditabung atau menambah aset atau menambah cicilan itu cuma 5% dari keuntungan bisnisnya teman-teman, maka saya sarankan jangan ambil pinjaman. Itu teman-teman bisa nabung aja dulu gitu. Nanti sampai teman-teman udah bisa meningkatkan keuntungan bisnisnya teman-teman, baru teman-teman mulai untuk pikirkan mengajukan pendanaan gitu. Kemudian yang kedua, pilih platform yang sudah terdaftar di OJK. Balik lagi supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak kena tipu, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang jelas juga terkait biaya yang harus teman-teman bayarkan, kemudian berapa yang harus teman-teman kembalikan gitu ya, dan dia terdaftar di OJK. Kemudian yang ketiga, teman-teman cari tahu dulu nih bunga, berapa besar bunga, biaya admin, serta tenor yang harus ditawarkan. Pastikan kalau teman-teman tuh paham sama produknya. Dan teman-teman buat kalender pembayaran tagihan supaya teman-teman nggak telat dalam membayarkan tagihan. Kenapa? Karena kalau teman-teman telat dalam membayarkan tagihan, maka riwayat kredit teman-teman itu bisa menjadi buruk gitu. Pada akhirnya ketika teman-teman mau mengambil suatu pendanaan lagi nih atau mau menambah aset gitu ya. Misalkan sesimpel teman-teman mau beli rumah gitu. Karena teman-teman udah punya riwayat kredit yang buruk karena telat beberapa hari dalam membayar tagihan, akhirnya membuat institusi lain itu jadi ragu untuk memberikan pendanaan lagi kepada teman-teman gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk teman-teman buat kalender pembayaran tagihan dan membayar dengan tepat waktu. Nah, kemudian yang terakhir, jangan mengambil pendanaan lagi selagi masih memiliki hutang gitu. Jadi prinsip yang kita hindari ya teman-teman, jangan membayar hutang dengan mengambil hutang. So, karena yang ada justru bukannya bisnis semakin berkembang, tapi bisnisnya semakin tercekik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya hutang yang berjalan saat ini, selesaikan dulu, baru nanti bisa mulai hutang yang baru ketika teman-teman sudah arus kasnya positif. Next. Nah, mungkin aku tadi udah sempat share beberapa hal ya terkait tentang kita udah sempat kenalan gitu ya terkait modalku. Kami biasa bekerja sama gitu ya dengan lembaga-lembaga seperti Smash Hope gitu untuk melakukan edukasi. Selain itu kami juga memang berperan untuk memberikan pendanaan nih teman-teman kepada UMKM di Indonesia. Kita sudah ada di 6 negara, kita sudah ada di 5 negara, salah satunya ada di Indonesia, di mana fokus kita adalah untuk memajukan UMKM Indonesia. Next. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin maksudnya detailnya tuh seperti apa sih modalku. Jadi modalku itu kita sebagai jembatan nih teman-teman. Kita mempertemukan antara penerima dana gitu ya, atau yang biasa kita sebut UMKM Indonesia yang membutuhkan dana nih untuk mengembangkan bisnis kita. Kita pertemukan dengan masyarakat atau individu yang mempunyai dana yang pengen mereka kembangkan dan mereka mau membantu UMKM ini gitu. Jadi kita sebagai jembatannya, kita sebagai platform pendanaan digital UMKM. Gitu. Next.
Nah, pilihan pendanaan di modalku tuh ada banyak, tergantung dari tipe bisnisnya teman-teman. Kalau teman-teman itu masih individual bisnis, kita punya produk gitu ya, kita bisa memberikan pendanaan dari 3 juta sampai 250 juta dengan tenor 12 bulan. Kita bisa berikan pendanaannya dengan pembayaran angsuran per bulan. Tapi kalau teman-teman ternyata bisnisnya udah skala yang lebih besar lagi nih, udah PTCV, kita bisa memberikan produknya yang lebih variatif gitu, seperti invoice financing atau modal project atau dalam bentuk pay letter. Next. Nah, buat teman-teman yang usahanya itu secara individual ya, masih usaha perorangan, kita punya satu produk di mana kita mau mensupport UMKM Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka lebih besar lagi dengan produk yang kita Nah, dengan produk yang kita sediakan yaitu tadi ya pinjaman berupa dengan limit yang hingga 250 juta dan di sini kita tanpa agunan. Jadi modalku itu platform pendanaan UMKM yang sudah terdaftar di OJK dan memang tanpa agunan. Jadi buat teman-teman yang selama nih arus kas bisnisnya baik, pertumbuhan bisnisnya tuh berjalan dengan baik gitu ya selama teman-teman membangun bisnis, nggak ada keraguan sih buat teman-teman untuk mendaftar mengambil pinjaman kalau teman-teman mau mengembangkan bisnis teman-teman karena di kita itu tidak perlu memerlukan jaminan. Nah, syaratnya apa aja? Simple. Biasanya kita tawarkan kepada teman-teman yang berjualan di e-commerce atau yang sudah punya mesin kasir digital gitu. Persyaratan dokumennya hanya foto KTP, foto selfie dengan KTP dan juga mutasi rekening selama 4 bulan terakhir. Nah, cara pengajuannya simple. Teman-teman bisa scan QR di layar teman-teman ya. Gitu. Atau misalkan kalau misalkan belum ada kebutuhan sekarang ini nggak apa-apa. Nanti di-share nih, di scan-nya mungkin di lain waktu ketika teman-teman memang sudah membutuhkan pendanaan gitu. Intinya ketika teman-teman mengajukan pendanaan, teman-teman harus pastikan teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman itu mendaftar di lembaga yang diawasi oleh OJK dan lembaga yang memang sudah mempunyai layanan yang jelas gitu ya. Jadi pendaftarannya itu di websitenya yang official, bukan di link yang mengaku atas nama, tapi ternyata pas dibuka itu justru scamming gitu ya. Itu bahaya ya teman-teman. Jadi linknya, websitenya harus legal. Nah, teman-teman ketika teman-teman nanti memasukkan nomor HP di link modalku ini, teman-teman akan menerima kode OTP dan untuk melanjutkan ke form registrasi dan upload dokumen yang dibutuhkan. Biasanya kalau dari kami, penilaian kredit itu bisa memakan waktu 2-3 hari kerja. Nah, kemudian kalau hasil penilaian kreditnya sudah muncul gitu ya, teman-teman diterima, biasanya dari tim kredit kami akan mengirimkan tanda tangan perjanjian dokumen gitu ya. Teman-teman pahami lagi perjanjian dokumennya dan kalau setuju dengan cicilan yang dibayarkan dan juga bunga yang dibebankan, maka teman-teman bisa tanda tangan dan biasanya setelah melakukan proses tanda tangan, modalku akan mencairkan pendanaannya dalam waktu 1 kali 24 jam masuk ke rekening usahanya teman-teman. Next. Ini salah satu testimoni kami ya dari mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kami gitu ya, penerima dana modalku, ada dari PT Nama gitu. Kalau teman-teman tahu Nama Beauty gitu ya, yang sekarang lagi growing gitu ya, karena mereka memang membutuhkan dana pada saat itu untuk mengembangkan bisnis mereka gitu. Dan kita bersyukur gitu ya, kita bisa membantu usaha mereka menjadi lebih besar lagi saat ini sampai di kayaknya hampir banyak banget sekarang ya, terutama anak-anak muda gitu ya, tahu merek Nama Beauty gitu. Selain itu juga ada beberapa PT-PT ataupun yang individual gitu ya, dari borrower-borrower kami yang saat ini usahanya sudah semakin berkembang lagi nih karena pendanaan yang diperoleh gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari aku kali ya untuk sesi sharing kita hari ini terkait arus kas bisnis gitu ya.
Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, tadi beberapa aku lihat sih udah ada yang tunjuk tangan nih, Mbak Nadia. Iya, betul banget nih Mbak Ria, bener banget udah Tanya, banyak Mbak. banget yang nanya. Nah mungkin kita langsung aja yang nanya ini ada yang udah raise hand, jadi satu dan juga Bapak Solikan. Dari Bapak Solikan dulu kali ya, silakan untuk bertanya Bapak Solikan. Halo Bapak Solikan, Ya, yes. ini saya buka home industry. Kebetulan usahanya keripik pisang, Bang, Mbak. Ya. Eh, Salam kenal. Kami ini Salam masih produksi Kenal sama Pak. teman-teman salam ini. kenal, Ya, Pak ini langsung di Solikan. gudangnya ini ya. Eh, ya, ini tadi saya mengikuti terkait dengan ini modalku itu aplikasi ya, Mbak ya. Bukan aplikasi, bukan. Bukan ya. Ini untuk saya mau tanya bagaimana untuk agar kami yang gaptek mungkin dari selama kami usaha di 2016 sampai ya, sekarang kita menggunakan apa itu namanya pembukuan secara manual. Adakah nanti secara offline kita ada pertemuan untuk membimbing kami dari UMKM untuk belajar tentang pembukuan atau kas secara digital? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peminjaman modal yang tadi sudah disampaikan oleh tutor, itu kalau di Malang itu kantornya di mana, alamatnya itu tadi di mana. Terus, yang terakhir, kami dari UMKM ini kebanyakan kami mengikuti dari KUR ya Mbak. Kami masih mengikuti kurnya UMKM. Eh, Kalau kurnya kita ini masih berjalan, apa diperbolehkan lagi untuk mengajukan pendanaan minim ya di bawah 50 juta itu. Nanti anggunannya pakai apa dan syarat-syaratnya pakai apa. Nah, kalau kita masih berjalan dengan makanya bagaimana itu nanti untuk menyikapi untuk itu. Apa diperbolehkan apa enggak. Itu aja Mbak ya dari saya. Terima kasih banyak. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ria ya. Iya, Silakan Mbak. terima kasih Pak Solikan. Kayaknya kalau untuk pertanyaan pertama ini lebih enaknya dijawab sama Smash Hub kali ya. Cuma Pak Solikan ini udah ngasih ide nih buat next kalau misalkan kita ada kerjasama lagi sama Smash Hub, berarti kita bahasnya lebih komprehensif lagi ya, lebih teknikal lagi nih gimana caranya ngubah pembukuan dari yang manual jadi digital gitu ya. Boleh sih Pak Salikan, nanti mungkin kita diskusikan dulu ya. Tapi terima kasih nih buat masukannya. Kemudian Pak Solikan ini berarti lokasinya ada di Malang ya? Iya, betul. Iya. Betul. Sudah ada toko online-nya juga Pak Solikan. Untuk ini kita masih pakai Shopee juga nanti ada kita pakai TikTok gitu loh. Tokonya kita pakai marketplace itu saja. Nah, kalau sudah ada toko di online itu sebenarnya udah memudahkan banget nih buat bisnisnya Pak Solikan gitu. Jadi kalau saran saya misalkan memang Pak Solikan ada kebutuhan dana, Pak Solikan bisa scan QR tadi ya di layar gitu ya. Ada scan QR, Iya, Pak Solikan ikutin aja form registrasinya, kemudian upload beberapa syarat yang dibutuhkan gitu ya. Nanti akan terlihat nih kira-kira Pak Solikan ini masuk menjadi kriteria yang bisa didanai oleh modalku atau tidak gitu. Nah, biasanya kita cerminkannya dari mana? Dari penjualan di marketplace gitu. Kalau di penjualan oh iya, marketplace-nya selalu selalu naik, selalu untung gitu ya. Biasanya kita bisa berikan kepada UMKM gitu. Nah, kemudian kalau di Malang itu memang kita belum ada kantor cabangnya di Malang, Pak. Jadi semua masih terpusat di Surabaya sama di Jakarta. Itu. Tapi kalau untuk coverage, jadi kalau misalkan ada borrower yang bersedia mengajukan gitu dari Malang, itu kita sudah bisa danai gitu. Tergantung tadi kira-kira nanti setelah kita analisis nih dari laporan keuangannya Pak Solikan gitu ya, dari mutasi rekening sih kita lihatnya ya. Dari mutasi rekeningnya Pak Solikan ternyata masih untung gitu ya, walaupun Pak Solikan punya cicilan KUR, ternyata Pak Solikan ini masih untung gitu ya. Berarti tidak ada salahnya kita berikan pendanaan. Tapi kalau ternyata dari cicilannya Pak Solikan nih
Maksudnya dari keuntungannya Pak Solikan ternyata udah bayar cicilan, udah bayar untuk kebutuhan hidup, ternyata belum sanggup lagi nih untuk menambah cicilan. Nah, kalau kami sih rekomendasikannya ya jangan ambil pinjaman dulu gitu, tapi gedein dulu skala penjualannya di e-commerce-nya gitu, supaya tidak terlilit hutang nantinya. Ya, iya Mbak, betul Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ya, ya. makasih. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Pak Solikan atas pertanyaannya. Nah, mungkin kita langsung aja. Nah, ada yang resen lagi dari Sulastri ya. Boleh silakan Ibu Sulastri untuk Saya dulu bertanya. Mbak, saya dulu Oh, Mbak oh iya, maaf, Fajrul. maaf. Ya, silakan Mas Fajrul untuk bertanya sekali lagi. Oke, silakan Mas Iya. Fajrul. Ya, selamat sore. Izin bertanya ke Kak Lia gitu ya. Kak, apa perlu ya kayak pelaku usaha itu menggaji diri sendiri gitu ya? Apa agar pencatatan keuangan itu bisa tetap terpisah gitu? Ya, Itu yang Pak pertama. Fajrul. Iya. Ya, terus yang kedua, dengan pencatatan keuangan yang rapi, apa otomatis pengajuan kita disetujui gitu ya? Terus yang selanjutnya, di modalku itu bunganya berapa Kak ya? Dan apa namanya, pengajuannya itu bisa cair sampai berapa, prosesnya berapa hari gitu ya? Itu tadi saya lihat kok ada ada borrower, itu berarti seumpama ya kita punya uang banyak itu bisa jadi pendana gitu ya. Betul ya? Apa seperti apa gitu ya? Terima kasih Kak, mohon penjelasannya. Selamat sore. Selamat sore Pak Fajrul. Aku jawab satu-satu dulu ya. Dari yang pertama ya tadi ya. Apa perlu kita sebagai pelaku usaha terus kita menggaji diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya mau kita berwirausaha atau tidak, kita kan pasti perlu yang namanya membiayai kebutuhan hidup gitu. Cuma bedanya saya nih yang bekerja di modalku dengan Bapak yang berwirausaha tuh apa? Kalau saya dapat gaji bulanan gitu dari company, kalau Bapak dapat dari keuntungan bisnisnya Bapak gitu. Jadi menurut saya tuh perlu, tapi harus dialokasikan dengan biaya, dengan uang, dengan nominal yang jelas gitu. Jadi misalkan dari bisnisnya Pak Fajrul akan mendapatkan untuk menggaji diri Pak Fajrul sendiri misalkan 5% dari penjualan gitu. Selalu 5% gitu. Jangan tiba-tiba hari ini 5%, besok 10%, besoknya lagi lagi THR 20% gitu. Besoknya lagi ya udah turunin lagi 5%. Jangan seperti itu, tapi harus ada yang jelas gitu. Jadi Pak Fajrul tahu berapa keuntungan yang Pak Fajrul dapatkan bersih ketika Pak Fajrul sudah menggaji diri Pak Fajrul sendiri gitu. Gaji yang Pak Fajrul dapat untuk apa ya? Untuk membiayai kebutuhan hidup gitu. Nah, itu yang pertama tadi ya. Jadi harus jelas berapa yang kita patokkan untuk menggaji diri sendiri dari keuntungan bisnis kita. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, sebentar, aku jadi lupa-lupa ingat. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, ada yang mencatat gak ya Mbak Nadia, mencatat gak tadi pertanyaannya? Atau Pak Fajrul boleh bunganya itu berapa Mbak di modal ya? Ya, bunga di modalku. Kalau bunga di modalku kita mulai dari 22% per tahun Pak, dan tapi balik lagi ya tergantung hasil penilaian kredit gitu. Jadi kalau di modalku segitu. Nah, selain pertanyaan itu tadi kayak ada satu pertanyaan lagi deh. Mungkin Pak Fajrul, aku mau make sure juga tadi ada Enggak, pertanyaan berapa lama proses cairnya? berapa lama ya? Ya. Berapa lama proses cairnya? Kalau di kita itu proses cairnya 3 hari sejak berkas lengkap gitu ya. Jadi kalau misalkan nih hari ini memang melakukan pendaftaran gitu ya, kemudian berkasnya sudah lengkap semuanya, mungkin dalam 3 hari kerja dananya sudah bisa dicairkan. Tapi kembali lagi ya, teman-teman juga harus sudah tanda tangan dokumen perjanjiannya. Kalau teman-teman ada bingung sama cara menandatanganinya, nanti biasanya akan dipandu oleh tim kami gitu. Oke, Pak Fajrul, apakah sudah aman untuk Enggak, ada yang terakhir tadi, seumpama sih kita banyak uang, kita bisa jadi pendana di modalku.
Oh iya, Iya, iya betul. betul, betul bisa. Jadi Modalku ini kita adalah platform jembatan ya. Kita menghubungkan nih antara orang yang memang mau mengembangkan keuangannya dia. Jadi punya dana yang besar, punya dana yang banyak gitu. Saya mau nabung aja, nabung supaya bisa dapat pengembalian return gitu ya, return yang lebih tinggi daripada di bank gitu. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya Modalku menjadi lender. Kita sebutnya menjadi lender gitu. Dan kita juga hubungkan nih uang yang dimasukkan ke Modalku ini kita salurkan lagi ke UMKM yang membutuhkan pendanaan atau kita sebutnya borrower, peminjam gitu. Nah, tapi perlu diketahui ya teman-teman bahwa yang namanya memberikan menabung gitu ya, menabung di platform pendanaan itu juga punya resiko yang lebih besar daripada di bank gitu. Tapi juga mendapatkan pengembalian yang lebih besar daripada di bank. Oke, Pak Fajrul, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih penjelasannya. Sangat insightful. Terima kasih Pak Fajrul. Pak Fajrul. Nah, mungkin selanjutnya ada Bu Sulastri ya. Silakan untuk bertanya, Ibu Sulastri yang sudah raise hand dari tadi nih kayaknya nih. Kedengeran nggak Mbak? Sudah. Kedengeran, Ya. silakan. Sore Mbak Lia, aku mau tanya ya Mbak, buat pengelolaan keuangan kas ini, gimana sih kita tuh tahu kalau misalnya kita udah kelola semua keuangan bisnis, usaha kita tuh apa yang terlihat dari kita kalau udah bagus perencanaan keuangannya, pengelolaan kasnya gitu. Terus kalau buat modalku itu, saya tuh dengar kalau kalau muncul dana itu biasanya ada daerah-daerah tertentu yang sebenarnya nggak di ACC gitu. Kalau menurutku itu semua di ACC, nggak kalau seluruh Indonesia. Dan apakah keamanan datanya itu terjamin gitu. Itu sih, Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak Lia, apakah aman Mbak Lia? Kayaknya tidak on video ya. Oke, sudah aman Ya, ya Mbak Lia? sudah aman, sudah aman. Oke, Ya, langsung dijawab Mbak. Silakan tadi Mbak. pertanyaan pertama dari mana bagaimana cara kita Parameternya gitu, Mbak. Kalau mengelola keuangan kita udah bagus, usaha kita tuh parameternya tuh apa sih kalau udah berhasil gitu. ya, parameternya itu yang pertama kita udah punya laporan keuangan gitu ya. Kita udah punya laporan keuangan jelas pengeluaran masuk dan pengeluaran keluarnya berapa. Jadi kita bisa tahu selisihnya ada berapa gitu. Nah, bagaimana parameternya kalau dia bagus selama hasilnya itu positif Bu Sulastri. Jadi nggak minus gitu. Jadi ketika kita punya pemasukan tiap bulan gitu ya, pendapatan kita tiap bulan itu di angka 50 juta gitu ya. Pengeluaran kita udah dikurangin semua biaya termasuk Oh, biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya sebagai gaji kita itu ternyata kita minus 1 juta. Nah, itu mencerminkan bahwa arus kasnya nggak baik gitu. Berarti ada hal-hal yang harus dikurangi di pengeluaran itu, baik itu dari jenis material atau mungkin ternyata biaya untuk penggajian dan sebagainya itu masih terlalu besar gitu, atau justru biaya aset yang dikeluarkan, biaya servis motor gitu ya untuk kendaraan buat delivery itu ternyata harus dikurangin. Hal-hal seperti itu sih Bu Sulastri yang bisa jadi parameter gitu. Jadi kalau kita punya laporan keuangan yang jelas nih, kita bisa tahu berapa minusnya. Nah, laporan keuangan itu sekarang bisa juga digunakan dengan aplikasi atau manual, tapi kita mensupportnya ya, kita selalu mensuggest, membantu teman-teman UMKM gitu ya. Kita selalu kampanyekan adalah mulai go digital gitu. Jadi mulai pakai aplikasi yang simple gitu untuk membuat laporan keuangan, atau mungkin sekarang ini kan sudah ada layanan kasir digital ya Bu Sulastri. Jadi kalau memang kita punya toko gitu ya, punya toko yang offline lebih banyaknya, mulai pakai kasir digital gitu, kasir digital untuk bisa menghitung. Jadi ketika usaha ibu juga mau mengajukan pendanaan, mau ingin mengajukan proposal mendapatkan insentif, laporannya udah tinggal download Bu. Gitu. Jadi udah nggak perlu lagi ngitung-ngitung nih, nggak perlu lagi ngitung manual gitu, udah tinggal download. Atau kalau misalkan memang usahanya itu belum bisa
pakai kasir digital, kita sarankannya coba mulai buka online gitu, online di marketplace. Jadi ibu juga mendapatkan laporan keuangan yang udah tinggal download karena udah terhitung semuanya, berapa biaya yang masuk, berapa yang keluar gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaan terkait coverage ya. Kalau boleh tahu Bu Sulastri areanya di mana Bu? Domisilinya dan Jawa usaha? Barat cuma Oke, Jawa Barat ya. Nah, kalau di modalku sendiri memang kita ada beberapa area yang kita bisa cover, ada yang belum bisa gitu ya. Yang untuk sudah bisa kita cover itu ada di seluruh wilayah Jawa, kita sudah cover. Jadi selama Bu Sulastri memang membutuhkan pendanaan, sudah tahu juga nih kemampuan bayar Ibu tiap bulan, Ibu bisa mengajukan pendanaan di QR code tadi, mungkin bisa ditampilkan lagi ya, bisa di QR code tadi, itu sudah pasti bisa tercoverage gitu ya. Nah, kemudian untuk wilayah Medan, Makassar, Bali, itu juga sudah tercoverage oleh modalku. Oke, nah mungkin dari jawaban dari Mbak Lia ini sudah menjawab belum ya dari Bu Slatri pertanyaannya? ya kalau buat keamanan datanya itu gimana Mbak? Karena kan waktu itu banyak kasus-kasus juga dari fintech itu yang mungkin server data kemana-mana gitu. Gimana Mbak kalau mendapat? Oke. Iya, iya, ya. Saya juga dengar itu beberapa kasus ya, banyak yang masyarakat Indonesia yang nggak mengajukan pendanaan tapi namanya terdaftar gitu ya. Nah, kalau dari kami selalu infokan kepada masyarakat gitu ya, kepada calon borrower untuk daftar melalui situs resminya Modalku gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan, minta download aplikasi dulu atau ngasih link gitu ya, kita tidak sarankan untuk diklik dan kita tidak sarankan untuk mengajukan melalui link-link yang mengatasnamakan Modalku. Jadi lebih baik langsung ke website-nya Modalku gitu ya, atau di scan QR ini nanti langsung muncul ke website-nya Modalku. Nah, karena kita sudah diawasi oleh OJK, kita memenuhi semua kriteria yang ditentukan oleh OJK, termasuk dalam pengamanan data. Kita tidak boleh berikan kepada orang lain, disimpan di dalam sistem kami, dan sejauh ini sih semuanya sudah sesuai dengan kriteria yang diwajibkan oleh OJK. Oke, apakah sudah menjawab Bu Sulastri? Udah Mbak, terima kasih banyak Mbak Lia. Terima Oke, kasih. juga Bu Sulastri. Mungkin kayaknya ada Pak Soli kan kayak mau bertanya lagi ya Pak nih. Kira-kira gimana nih Pak mau menanya apa kan? Iya. Eh, halo, masih masuk suaranya, Bu? Aman, Bisa? aman Masuk, Pak. masuk Pak, aman. Iya. Eh, tadi saya lihat di situ kayak ada namanya tadi apa itu eventasi ya, eventasi Investasi ya. ya eventasi ya. Kalau di modalku itu ada nggak nanti semacam asuransi? Ada itu. Kalau memang ada ya, alhamdulillah nanti itu bisa kita upayakan. Yang kedua ini, kalau saya mengamati mulai dari awal sampai akhir, kayaknya saya kurang ini. Pematerinya kok masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Enak ini Mbaknya kalau menyampaikan ini enak juga nanti lebih kemarin ini. Saya tuh masih kurang lagi untuk bisa eh, Zoom seperti ini. Ya kapan-kapan nanti yang dari Surabaya itu nanti diagendakan lah di Malang kita ada apa. Nanti saya siap nanti kasihkan tempat dan sebagainya, gedung apa nanti bisa itu karena di kami ada UMKM sekitar 200 lebih UMKM binaan dari saya itu banyak itu. Nah, kepinginnya nanti itu modalku ini bisa disosialisasikan lagi mungkin. Ya, saya berharapnya itu. Alhamdulillah ini saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir, ini menarik juga ini sangat apa itu ya sangat butuh banget bahwasanya UMKM ini jodohnya ya dana itu. Pasangan yang paling serasi itu ya dana. Kalau ketika kita UMKM ketika mendengar dana, seakan-akan kita akan terbang. Terbangnya apa? Semakin semangat kita untuk apa ya? Untuk menggeluti usaha. Gitu. Apalagi ini ada aplikasi modalku baru kali ini ada aplikasi yang ada apa itu poin-poinnya banyak, ada yang namanya investasi juga nanti ada pembukuan
secara kas, secara digital. Nah, ini mungkin perlu banget dari UMKM kami. Harapannya nanti seperti ini nanti bisa disosialisasikan lagi tatap muka, kita menggunakan screen lebih dekat dengan UMKM didik kita itu. Kalau bisa diagendakan ya Mbak, enak ini Mbaknya itu enak, tutorial jenengan ini enak. Saya dengarkan betul-betul enak itu. Saya puas, tapi kurang puas lagi kalau kita nggak ketemu itu loh. Nanti yang gaptek itu cara membuat dompet digitalnya gimana, cara ngatur-ngaturnya HP-nya itu gimana. Kebanyakan UMKM perlu sekali itu. Nggak cuma kita lewat Zoom saja. Itu kita masih kayak bahkan orang minum masih kurang apa ya? Kurang seger lah, masih kurang minum lagi gitu loh, Mbak. Ya itu ya, Mbak, dari Malang ya. Mohon maaf. UMKM. Ya, alhamdulillah, Ya. makasih ya Pak. Ya, Terima makasih ya Mbak. kasih. Ya, Makasih. mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait investasi. Nah, teman-teman, aku juga mau menginfokan. Jadi kalau teman-teman lihat di Play Store ataupun di Google Play Store, itu di Modalku gitu ya, ketik Modalku, itu memang muncul aplikasi Modalku gitu ya. Nah, tapi itu peruntukannya hanya untuk investasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai dana lebih, teman-teman mau dapat pengembalian yang lebih besar gitu ya, teman-teman bisa install aplikasinya dan melakukan pendanaan gitu. Jadi teman-teman menyalurkan uang teman-teman untuk disalurkan ke UMKM yang meminjam gitu. Nah, dan akan mendapatkan pendanaan. Dan di kami itu pendanaannya juga sudah terasuransi. Jadi kalaupun misalkan ada kemacetan gitu ya, ada borrower yang macet bayarnya, nah kita sudah ada asuransi gitu untuk mengembalikan dananya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman yang membutuhkan dana gitu ya untuk usaha, maka tidak daftarnya lewat aplikasi, tapi daftarnya melalui website resminya modalku.co.id gitu. Nanti ada bagiannya ajukan modal usahanya, yaitu yang modal kawan mikro atau yang sesuai aku QR tadi gitu. Jadi bisa langsung scan di QR tadi gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau aplikasi itu jika teman-teman punya dana lebih, pengen teman-teman salurkan dan mendapatkan pengembalian gitu, sesuai tenor yang ditentukan. Kalau mau mengajukan pendanaan, mau meminjam, itu melalui website resminya modalku.co.id. Oke nih, Mbak Lia, kayaknya masih banyak juga nih yang nanya di kolom chat. Mungkin aku bacain satu-satu ya. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin yang sama yang tadi udah terjawab juga oleh Mbak Lia. Nah, yang pertama ini ada dari Hirski Beef. Dia ingin cerita bahwa saya ingin bertanya, usaha rumah saya sudah saya catat semua pembelian dan lain-lain setiap hari dengan pivot table. Saya sudah tahu profit per bulannya, tapi untuk kondisi di banknya masih campur nih uang pribadi kan karena akan ada konsumen yang transfer di rekening yang sama gitu. Nah, kira-kira transfer di berbeda bank ini kira-kira bagaimana caranya untuk merapikannya gitu loh. Jadi sebenarnya Ibu Indri ini kayaknya bingung nih karena di uang di banknya ini ada uang pribadinya, sedangkan ada transferan dari beberapa banknya juga yang lain gitu yang transfer ke rekening mereka gitu. Iya, Bu Indri. Kalau saya sih saraninnya sebenarnya kalau Bu Indri udah melakukan pivoting, laporan keuangan itu udah bagus banget Bu Indri. Udah keren lah ibaratnya ya. Karena Bu Indri udah melek digital juga, udah tahu nih harus apa yang dilakukan di bisnisnya Bu Indri gitu. Namun kalau saya saranin, kalau boleh saya suggestion gitu ya, Bu Indri boleh buka rekening baru atas nama usahanya Bu Indri gitu. Jadi supaya apa? Supaya transferan dari kegiatan konsumtif ya Bu Indri atau teman-temannya Bu Indri yang tidak membeli atau melakukan penjualan gitu ya terhadap usahanya Bu Indri itu nggak campur aduk gitu. Karena kenapa? Nanti pada saat misalkan Bu Indri mau mengajukan pendanaan, ketika rekeningnya tercampur, itu menjadikan analis gitu ya atau orang yang lembaga yang mau memberikan pendanaan ini tuh jadi bingung. Ini sebenarnya dapat transferan nih hari ini itu atas dasar memang jualan atau transferannya udah karena bayar arisan aja gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang harus dipisahkan. Selagi masih ada waktu nih Bu Indri, usaha sudah berjalan dengan baik, Bu Indri boleh kok untuk membuka rekening baru gitu ya. Dan nanti untuk segala jenis transaksi yang memang dari usaha, ya masukinnya ke rekening yang baru, jangan ke rekening yang lama lagi.
Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Bu Indri. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi ada dari Bapak Fajrul dan Bu Sulastri yang mungkin tadi sudah terjawab karena mereka sudah resen ya, Mbak Lia. Dan ini ada pertanyaan dari Farida Aryani. Bagaimana untuk memastikan bahwa tawaran pinjaman modal itu resmi dan bukan penipuan? Gimana nih? Silakan menjawab Mbak Lia. Ya, yang pertama pastikan dulu ya, bisa lihat di websitenya OJK, list daftar pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pastikan namanya itu nama lembaga yang menawarkan itu sudah terdaftar di OJK. Itu cara yang simpel. Yang kedua, kalau teman-teman dapat penawaran dari WhatsApp dan diminta untuk isi link gitu ya, teman-teman harus cek dulu apakah memang tadi usahanya sudah lembaganya itu sudah terdaftar di OJK atau belum gitu. Kalau dia minta untuk download aplikasi, teman-teman jangan klik linknya gitu karena biasanya itu berupa scam gitu. Jadi mending teman-teman langsung apply sendiri. Misalkan dia ada ngasih link gitu ya. Ngasih link misalkan nama linknya itu adalah pinjaman.co.id/banyak gitu kan ya. Nah, daripada teman-teman klik linknya, teman-teman langsung buka di Google Chrome-nya aja atau buka di websitenya teman-teman sendiri, teman-teman ketik gitu. Jadi teman-teman ketik sendiri. Jadi saya ketik aja lah pinjaman.co.id, saya mau lihat itu benar atau enggak gitu. Jadi teman-teman langsung ke website ya. Ternyata di Google itu enggak ada websitenya pinjaman.co.id itu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah link penipuan. Jadi jangan dilanjutin gitu. Jadi teman-teman jangan klik link, tapi teman-teman langsung ke Google-nya, teman-teman ketik gitu. Untuk mencari tahu apakah itu benar atau tidak, penipuan atau tidak. Itu cara paling simpel sih, teman-teman. Oke, semoga menjawab ya dari Ibu Farida Aryani ya. Mungkin aku memberikan satu kesempatan lagi mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya ke Mbak Lia untuk satu kali lagi mungkin bisa di kolom chat atau mungkin resen satu kali lagi, kita masih buka untuk pertanyaan. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita bisa langsung sesi dokumentasi. Jadi teman-teman ada yang ingin bertanya nggak nih? Mungkin aku bisa tunggu sampai 20 detik dari sekarang. Mungkin aku ingin bertanya juga nih ke Mbak Lia. Mbak, mungkin kalau misalkan untuk mengajukan pinjaman itu pasti rekening bank kita atau mungkin rekening bank kita tuh pasti bakalan dicek ya. Kayak gitu, misalkan kita tuh udah pernah minjem di bank ini atau mungkin udah pernah minjem di pinjol, itu tuh semuanya tuh udah ke record apa memang kita harus udah ke record otomatis kah di biaya cukai di OJK atau gimana nih Mbak? Kalau untuk hal Iya. itu. Mm-mm. Iya, jadi OJK itu juga sekarang udah memfasilitasi gitu ya untuk lembaga-lembaga keuangan gitu ya kalau mau tahu calon peminjamnya ini dia bagus atau enggak nih riwayat kreditnya. Nah, OJK tuh udah menjembatani, udah ada beberapa lembaga yang menyediakan data itu. Jadi memang kalau teman-teman itu mengajukan pendanaan gitu ya, daftar untuk ngambil pinjaman di lembaga yang diawasi oleh OJK biasanya itu daftar riwayat kreditnya teman-teman tuh udah terdaftar juga di sana gitu, udah bisa kita cek juga gitu. Yang itu yang kita sebut biasanya BI checking gitu. Tapi teman-teman nggak perlu takut sih sebenarnya kalau di BI checking. Kenapa? Kenapa? Karena kalau teman-teman bayarnya memang tepat waktu ya gitu ya, namanya pinjaman kita ambil kita kembalikan ya justru bagus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sempat nggak mengembalikan gitu karena hal yang tidak jelas gitu ya, bukan karena hal yang jelas, misalkan memang karena nggak mau bayar, nah itu hal yang pasti akan tidak setujui oleh beberapa lembaga keuangan gitu. Oke, oke. Berarti untuk kayak misalkan kita menggunakan Shopee Pay Later, GoPay Later itu semuanya udah ke-record berarti ya di OJK gitu. Iya, biasanya itu ke record bukan di OJK-nya, tapi di lembaga keuangan seperti Pevindo gitu ya, lembaga yang memang menyediakan riwayat kreditnya borrower gitu, riwayat kreditnya orang-orang yang sudah pernah mengambil pinjaman.
Oke deh Mbak. Makasih banyak loh untuk pertanyaannya. Kayaknya semua ini orang-orang di sini kayaknya udah pada ngerti nih terkait arus kas itu seberapa penting sih arus kas dalam membangun bisnis. Nah mungkin ini ada dari Bapak Fauzi ya yang udah ingin bertanya. Mungkin kalau misalkan ingin bertanya untuk on mic atau mungkin on cam bertanya langsung dengan Mbak Lia, boleh banget ya Mas Fauzi ini. Ada di kolom chat. Kira-kira Mas Fauzi mau on cam untuk bertanya langsung dengan Mbak Lia atau mau gimana Mas Fauzi? Oke, kayaknya oke, bentar. Oke, sepertinya tidak memungkinkan untuk Mas Fauzi untuk bertanya nih Mbak Lia. Mungkin eh, kayak kita udah banyak banget yang obrol-obrolan terkait arus kas. Kayak sepertinya kita udah di penghujung acara juga. Kayaknya kita bakalan masuk ke sesi dokumentasi dan juga persiapkan teman-teman karena kita masuk ke sesi dokumentasi. Teman-teman bisa on cam. Oke. Nah, untuk dokumentasi sudah selesai, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti untuk link absensi segera saya kirimkan, tapi setelah sesi webinar ini selesai gitu ya. Dan juga video record dan juga materinya nanti mungkin Mbak Lia bisa share juga ke aku juga untuk materinya bisa di-share nantinya dari Semesa. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya pada sore hari ini. Karena sekarang ini kita belajar tentang arus kas yang memang kita awalnya tadi mulai nggak ngerti apa itu arus kas, tapi lama-lama kita mengerti nih seberapa penting arus kas itu dalam membangun bisnis. Apalagi Mbak Lia Maduma nih yang menjelaskannya sangat detail dan juga tadi Bapak dari Sulastri mungkin dari yang banyak banget itu banyak banget bertanya terkait bisnisnya dan juga itu sangat bermanfaat bagi kita juga karena ilmunya ini sangat bermanfaat untuk arus kas. Baik, terima kasih Mbak Lia Maduma. Terima kasih banyak, Smashbook. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih peserta.